itu juga buat teman-teman yang memang bisnisnya di makanan bisa lebih mempertajam lagi ya, sehingga bisnisnya bisa menjadi jawaban atas adanya masalah krisis COVID-19 ini. Oke, lanjut. Lanjut. Oh, ini dia nih caranya bikin es gel murah. Ya. Nih. Oke ya, udah ada caranya ya. Ya, tadi udah dijelasin ya sama Ibu ya. Ini cara ngirimnya Mbak, bawahnya. Sampai semalam saya bikin tutorial. Saya itu kan nggak bisa berhadapan dengan kamera. Terus nggak apa-apa wes, yang penting teman-teman dapat message-nya lah, deso titik Ya, ora betul. Ini cara ngirimnya ya. Jadi kalau cara ngirim bisa ditambahkan es gel sekitar 10-20%. Semua produknya harus beku, Mbak. Ya. Oke. Nah, jadi ini beku, es gelnya beku ya. Oke. Ya, beku. Itu sate, itu saya ngirim sate itu ya. Sekitar 10-20%. Jadi nanti kalau ngomong ke customer-nya, es gelnya 20% loh, Cin, gitu. Jangan lupa satunya. Mama kan gitu ya, jangan lupa, Cin, gitu. Nah, iya sih, Cin. Oke, Ibu. Terus, Mbak. Bu, saya mau tanya deh, Bu, kalau pengiriman itu emang harus styrofoam ya? Ada media lain nggak selain styrofoam, Bu? Saya saranin styrofoam, tapi tadi itu Pak Agus Darwianto yang teman-teman TDA Belitung cerita, Bu, saya ngirim produk Adena, produk saya dikirim ke Jakarta pakai es gel sama pakai ini loh Bu, aluminium foil, bisa kok, nggak apa-apa. Tapi kalau itu mungkin pengirimannya nggak bisa lama ya. Sebetulnya kalau aluminiumnya disil rapat saya berani, karena aluminium foil kan bisa nahan dingin, Mbak. Gitu. Jadi kalau misalnya, wah sedikit, jumlahnya cuma sedikit, nggak banyak, nggak pakai styrofoam, nggak apa-apa, pakai aluminium foil ya. Ya, kecil-kecil ya Bu ya. Nggak bisa lebih dari 1 hari sih kalau feeling saya gitu ya. Kalau misalnya berdekatan ya, katakanlah 5 kilo atau 10 kilo. Nah, boleh pakai koran, Mbak, dibungkus koran yang rapet sehingga dinginnya produk yang sudah kita bekukan itu tidak keluar. Itu saya bisa toleransi 2-3 jam. Oke. Kalau pengiriman ke misalnya yang 1 hari sampai gitu lah Bu ya, itu masih memungkinkan pakai aluminium foil, aluminium foil aja yang aman ya Bu ya? Insya Allah aman ya, Insya Allah aman. Tapi lebih baik styrofoam gitu ya? Ya, paling aman styrofoam. Oke. Misalnya susu, es krim, ya saya saranin styrofoam, jangan pakai itu. Tapi kadang-kadang kita kan ngirimnya ini Bu ya, cuman ada orang yang beli cuma 1 pack, nah nggak ada styrofoam yang seukuran sekecil itu, styrofoam kan rata-rata besar ya, jadi mungkin kalian pakai aluminium foil. Iya betul. Ya, kalau 1 hari loh ya. Tapi kalau lebih dari 2 hari harus styrofoam box. Styrofoam. Pakai ice gel. Dan ice gel. Juga pakai aluminium, juga pakai es gel, Mbak. Gitu. Oh, aluminium tuh pakai es gel juga ya, Bu ya? Oh iya, nggak bisa kalau nggak pakai aluminium kalau 1 hari. Si ice itu sendiri bertahannya berapa lama sih, Bu? Sebenarnya kalau buat kita kirim-kirim? 12 jam. Sampai dia mencair? Ya, sampai dia mencair di suhu ruang. Nanti setelah mencair suhu ruang, bekukan lagi. Pakai ulang bisa. Kalau ngirim kan nggak bisa. Ya oke lah buat nahan-nahan di perjalanan ya Bu ya, selama ekspedisi gitu kan. Nahan dingin ya, nambah-nambah dingin. Ya betul, nambah-nambahin rantai dingin. Oke, terus kita lanjut ya Bu. Oke, nah, ini dia cold chain, rantai dingin. Ya. Jadi ini rantai dingin itu di sini Mbak, mulai dari barang datang, terus kemudian dibekukan, dikirim, semuanya dalam kondisi dingin, nggak boleh lepas dinginnya. Kalau teman-teman mesti tanya gini, saya agak sedikit jengkel kalau tanya, Bu Yuyun, kalau saya bikin ayam rempah, terus saya vakum, di ruangan bisa nggak 2 jam, 3 jam? Hukum saya,
no toleransi untuk yang nggak pakai rantai dingin. Tuh. Berarti nggak boleh di suhu ruangan. Usahakan nggak di suhu ruangan, nggak boleh kalau tidak ada dingin-dinginnya sama sekali. Memang sih kalau kita lihat pengalaman Mbak, yang high risk produk ya, misalnya sampai masak empal, taruh di ruangan, biasanya produk high risk itu akan berubah setelah 1 jam. Jadi not more dari 1 jam. Tapi kalau saya ngasih hukuman, saya tetapin ngomongnya gini, gak apa-apa deh, coba 2 jam. Nanti biasanya teman-teman tuh terus jadinya Mbak gak aware gitu loh. Padahal musuh kita itu adalah COVID-19 dan bakteri yang bisa tumbuh sewaktu-waktu tanpa kita ketahui. Kalau kita tahu sih saya nggak apa-apa. Misalnya dia datang sambil melambaikan tangan, halo aku datang. Nah, nggak apa-apa. Tapi kan datangnya nggak diundang. Ketahuan. Ya, memang kalau dihukum food safety itu kan ya seperti itu. Nah, kadang-kadang malah kita pengertiannya gini, loh Bu, ini orangnya kan belinya itu pas berangkat kerja, dia bawa pulang kerja. Ya tak jawab gini, suruh beli pulang kerja, bukan pas berangkat kerja. Ini loh Mbak bedanya. Indonesia nggak punya kultur rantai dingin. Orang Jepang punya kultur rantai dingin. Kalau belanja frozen food belakangan. Kalau orang Indonesia belanja di supermarket, frozen food-nya duluan, yang kering-kering belakangan, jadi dibawa jalan-jalan kemana sampai cair. Itu Indonesia, Pak. Ya, sama kayak ini Bu, kalau anak-anak kita mau beli es krim gitu kan, misalnya masuk ke nanti beli es krimnya belakangan pas kita mau pulang gitu. Kalau diambil duluan, cair duluan gitu ya. Beli nugget dulu, keleleng baru beli Indomie kan itu biasanya. Oke. Jadi yang beku-beku itu pokoknya dibelanjainnya belakangan gitu ya Bu ya. Ya betul. Oke. Jadi dengan alat yang ada tadi teman-teman bisa memulai ya Mbak ya. Kalau misalnya Bu saya belum punya freezer yang berdiri just untuk akuatik, berarti mungkin ya bikin produknya dicepetin, vivonya dijalanin, yang pakai yang box. Itu kalau Bu saya belum punya freezer, saya bikin frozen food, ya jangan bikin frozen food kalau nggak ada freezer. Gitu ya. Jadi kita manfaatkan seperti itu ya. Tuh, kalau ada perubahan rasa macam-macam, berarti ada rantai dinginnya yang putus, Mbak. Tuh. Towing, Mbak ya. Kalau bisa produk itu di frozen itu ada hukumnya gini. Do not refresh after thaw, ya. Jangan membekukan ulang makanan yang sudah cair. Thaw itu kan cair ya. Do not refresh after thaw. Jadi begitu kita ngeluarin ayam ukep yang ukurannya 1 kilo karena di vakum, jadi vakum ada plus minusnya Mbak. Di vakum ayam utuh 1 kilo, di thawing ayamnya harus habis. Makanya kita sebisa cair, mungkin kan? Ini ya mengemas per kita pakai aja gitu. Kita kira-kira ya, pakainya setengah kilo ya per setengah kilo gitu. Itu namanya individual, sedikit-sedikit. Nugget itu individual, kentang itu individual. Jadi sak jumut ngambil sedikit bisa. Tapi kalau blok dalam bentuk vakum, begitu kita keluarin semua harus habis dinikmatin. Karena fresh after thaw. Setelah thawing kan kita nggak tahu Mbak, thawing itu bakterinya tumbuh apa enggak? Ya, tumbuh kan. Nah, kalau tumbuh berarti bisa jadi ada COVID, ada COVID-19 atau ada bakteri yang lain di luar kendali kita. Jadi sekali makan ya sudah langsung. Kalau saya sih menyarankan makanan yang harus dikemas itu dari beku langsung dimasak, Mbak. Itu panas minyaknya itu harus langsung panas banget apa gimana Bu kalau memasak yang frozen? 160 derajat Celcius, Mbak. Ngukurnya gimana Bu? Kita nggak pakai termometer gitu. Mungkin awal-awal kalau yang tidak punya perasaan pakai termometer ya. Tapi biasanya kalau ibu-ibu sih sudah biasa tahu ini gitu. Terus perbandingan airnya bandingan minyaknya 1:6, Mbak.
jangan ngirit Banyak banget. ya? Iya, Oh. 1:6. Tapi kan minyaknya nggak hilang, Mbak. Kita tuh kan kadang-kadang ngirit tapi orot-orot, kalau orang Jawa bilang. satu Apa banding itu, Bu? enam satu produk, 6 minyak. Kalau gorengnya 6 on, berarti minyaknya ya sekitar berapa? Kalau 1 on 6, minyak berarti 6 on minyak, 6 kan gitu. ons ya. Tapi kan minyaknya bisa dipakai lagi gitu loh. Dan nggak Iya, banyak iya, iya. yang hilang. Kalau goreng terlalu banyak isinya, kan saya tadi minta 106 dulu, Mbak. Kalau isinya 1:6, 1 on dengan 6 on, itu sudah pas. Begitu masuk, ya udah langsung semua permukaannya ketutup dengan panas. Ya. Tapi kalau misalnya kita katakanlah kita gorengnya itu 3 on minyak, 3 on produk, 6 on minyak, suhunya turun nggak, Mbak? Turun kan? Turun, iya, pasti. Ya, turun sehingga di wajan kita isinya banyak produk, terus susah untuk matang, akhirnya berminyak. Itu kenapa gorengannya berminyak. Beda dengan itu pan dia. fry loh ya, beda dengan pan Iya, fry. Deep frying itu 1:6 gitu. Kalau misalnya saya saranin dari beku langsung digoreng, apakah hasilnya bagus? Loh, bagus luar biasa. Kebayang nggak, Mbak? COVID-nya lagi tidur, belum sempat dia bangun, langsung dibunuh. Iya, langsung digoreng. Betul. Langsung digoreng. Gitu. Makanya kalau kentang dari beku langsung digoreng rasanya kriuk-kriuk. Tapi logikanya berarti gini ya Bu ya, kan dia dingin, masuk ke minyak panas banget, suhu minyaknya kan langsung turun kan tuh Bu ya, langsung Ya, adem betul. kan tuh ya. Terus baru nanti dia pelan-pelan naik lagi sesuai dengan suhunya gitu. Itu nggak apa-apa ya Bu, biasanya agak lembek-lembek dulu tuh di depan gitu. Iya, logikanya kayak gitu. Kayak kan saya saranin teman-teman kalau misalnya ini kan dalam rangka nanti kan Ramadan, Mbak. Otomatis kan orang butuh makanan ya, butuh makanan paling aman adalah kalau bisa packingnya dimasak, Mbak. Ya, boleh pakai habis ya. Dalam ya, boleh pakai aluminium foil. Ya, aluminium foil kan boleh dimasak. Boleh pakai plastik vakum. Gitu. Kalau misalnya kita beli gitu kan yang kemasan 1 kilo kan nggak mungkin habis semua tuh Bu digoreng gitu. Itu nggak boleh masuk freezer lagi loh Bu kalau kayak gitu ya. Atau di split dulu baru kita ini. Ngakalinnya gimana tuh Bu kalau kayak gitu? Ayamnya mekungkung bisa tambah nyeplit posisi beku. Oh, di split pas bekunya ya. Iya kan nggak boleh kalau setelah towing ya. Kalau kita pengen kualitasnya bener loh ya Mbak ya. Ya. Kalau kualitasnya bener harusnya kayak gitu. Gitu. Ya, jadi berarti susu juga gitu ya Bu ya. Susu saya pernah beli susu kambing itu kan beku dapatnya ya. Belinya udah beku. Terus di defrost di luar terus nggak boleh masuk lagi berarti ya. Mending gini Mbak kalau samain susu. Oh ya boleh. Berarti kan do not refresh after tahu kan ya. Kalau mau ngangetin susu dari beku langsung aja pakai panci yang agak tebal ya. Terus api kecil langsung. Jadi nggak ada waktu si Harry hamen towing, sebagian susunya masih dingin, sebagiannya sudah panas. Nanti bakterinya sudah bermanja-manja ya di situ. Mau di split nggak bisa ya susu itu terus masukin freezer lagi sebagian nggak boleh ya Bu kayak gitu? Kurang bagus hasilnya. Jadi makanya kalau bisa tuh ya maka pertimbangan saya ngajarin individual frozen, ngajarin sama bulky frozen itu karena masing-masing ada pemakaiannya. Kalau bulky itu kan orang kayak catering, masak sekian, wah produk dagingnya 1 blok dikeluarin, ya hari itu habis dimasak semuanya. Tapi kalau rumah tangga sih rata-rata ya single pack sama yang kecil-kecil itu. Dari keluarga banyak, ayam utuh udah langsung dimakan jadi 1 nggak apa-apa. Sih dari saran saya biar nanti produknya lakunya bisa menjawab kebutuhan akan COVID-19, usahakan kemasannya itu aman, langsung dimasak lebih oke. Bisa pakai aluminium foil, bisa pakai plastik vakum. Kita lanjut ya Bu ya. Slide berikutnya. Selesai ini ya. Udah selesai. Iya, alhamdulillah alamin. Udah selesai nih. Aduh, saya terpukau terpana
eh, apa namanya, banyak pengetahuan-pengetahuan baru gitu ya, baik buat bisnis ataupun kita sebagai rumah tangga di rumah, ya kan, banyak memperlakukan frozen food sekarang, apalagi banyak stok-stok frozen food, ternyata perlakuannya harus seperti itu, nggak bisa sembarangan. Oke teman-teman, udah banyak yang bertanya nih Bu ya, kita langsung buka pertanyaannya. Ada dari Mas Aswin ini, Bu, saya usaha olahan seperti mie ayam, mie goreng, mie basah. Saran gimana cara pengemasan yang baik supaya bisa dibekukan. Jadi begitu ada yang pesan langsung diantar. Saya ada microwave, apa boleh digunakan untuk defrost mie yang udah dibekukan? Jadi berapa lamanya tergantung ini ya, ukuran barang yang mau dibekukan ya. Terus jenis pengemasan, jenis pengawetan yang dia punyai. Kalau punyanya cuma just freezer ya 2 mingguan lah ya.